Tidak ada yang abadi di dunia ini. Di saat kamu memiliki pasangan, sebenarnya kamu tidak benar-benar memiliki seutuhnya, karena ada yang lebih berhak mengambilnya darimu. Banyak di sekelilingmu yang banyak kehilangan pasangannya, bukan kehilangan karena pasanganmu bersama orang lain, tetapi kehilangan karena pasanganmu telah dipanggil oleh Tuhan. Bagi yang sudah pernah mengalaminya, pastinya itu akan menjadi luka dan trauma yang sangat hebat, sulit untuk disembuhkan, bahkan dunianya hancur dan tidak berwarna lagi. Serasa dunia ini tidak adil, tetapi jika kamu lihat secara luas, banyak orang yang kehilangan pasangan hidupnya, bukan hanya kamu saja, dan pastinya semua orang di bumi ini akan kehilangan pasangannya, karena yang hidup akan merasakan kematian. Jadi, jangan berlarut-larut dalam meratapinya, sedalam apapun kamu meratapinya, dia yang telah Tuhan ambil, tidak akan pernah kembali lagi ke dunia ini. Kamu hanya perlu mengikhlaskannya, walaupun ikhlas itu susah, dan proses dalam ikhlas itu memang luar biasa sulitnya. Tetapi kamu pasti akan bisa untuk ikhlas, karena semua telah digariskan oleh Sang Pencipta tertinggi di jagat raya. Bahkan daun yang jatuh sudah Tuhan rencanakan sebelumnya. Bangkitlah, dan mulailah lembaran baru. Kamu berhak bahagia setelah kamu merasakan hancur yang sehancur-hancurnya. Walaupun sumber kebahagiaanmu telah pergi darimu, tetapi kamu harus yakin dan percaya, tidak mungkin kamu akan terus hidup seperti ini terus. Kamu harus berani untuk melangkah, agar kamu dapat mensyukuri setiap nikmat, setiap hal yang Tuhan berikan kepadamu. Bahkan dari kehilangan tersebut, kamu dapat menemukan titik terbaiknya, karena Tuhan tidak akan menguji hamba-Nya di luar dari batas kemampuannya. Yakinlah jika di depan sana telah Tuhan siapkan balasan yang setimpal dengan apa yang telah kamu lewati selama ini. Yakinlah jika di depan sana, telah Tuhan siapkan kebahagiaan yang kamu inginkan. Kamu hanya perlu bangkit, jangan terus-terusan mengingat-ingat hal yang memang sudah terjadi. Sekeras apapun kamu mengingatnya, itu tidak akan merubah keadaanmu saat ini. Yang ada, kamu tidak akan pernah berkembang, jika pikiranmu hanya sebatas masa lalu. Bangkit dari masa lalu, bukan berarti kamu melupakannya, tetapi kamu hanya perlu mengikuti alur semesta. Karena semesta pun tidak ingin melihatmu dalam keterpurukan yang sangat panjang, dan sekarang saatnya kamu merubah segalanya. Mulailah dari lembaran pertama, awali semuanya dengan rasa syukur dan lihatlah semuanya dari segi positif. Maka kamu akan merasakan bagaimana semesta sangat mendukungmu, dan sangat baik kepadamu, hanya saja kamu tidak menyadari akan hal itu. Belajarlah dari pengalamanmu sendiri, dan pengalaman orang lain yang kamu dengar, karena setiap orang mempunyai pengalamannya masing-masing. Kamu perlu mencontoh pengalaman mereka yang menurutmu baik, ambillah sisi baiknya, dan ambillah hikmah yang ada di dalam pengalaman tersebut. Jangan pernah meremehkan atau merendahkan orang lain, karena kamu tidak tahu proses yang telah dia lewati selama ini seperti apa. Jika kamu berada di posisinya pun, belum tentu kamu dapat sekuat dia, jadi salinglah menghargai proses satu sama lain. Marilah berjalan perlahan mengikuti alur semesta, jangan terus mengeluh tentang kehidupan, lihatlah sejauh ini. Kamu telah banyak melewati banyak hal, dan ternyata kamu mampu berada di titik sekarang ini. Maka tanamkan rasa syukur dan saling menghargai, agar kamu dapat lebih mudah menjalani setiap ujian yang semesta berikan. Karena, tidak mungkin orang berjalan di dunia ini tanpa ada hambatan apapun, jadikan pelajaran hidupmu menjadi motivasimu untuk terus bertumbuh dan berkembang. Karena menjadi orang yang baik dari sebelumnya memang harus banyak belajar dari pengalaman yang ada. Kehilangan, kekecewaan, dan tidak dihargai, sudah sering kamu rasakan. Bahkan kehilangan separuh jiwamu pun sudah kamu rasakan. Jadi, jika kamu kehilangan seorang teman dalam hidupmu, sudah kamu anggap sebagai hal yang biasa, karena kehilangan separuh jiwamu rasanya jauh lebih sakit daripada kehilangan seorang teman. Tidak apa jika teman lamamu banyak yang meninggalkanmu, dan kini kamu mempunyai teman baru, justru mereka mendukung tumbuh kembangmu. Mungkin semesta memang menjauhkanmu dari orang-orang yang tidak baik bagimu, dan menggantinya dengan orang yang memang sefrekuensi denganmu, maka kamu tidak perlu ambil pusing akan hal tersebut. Kekecewaan juga sering kali kamu rasakan, itu disebabkan karena kamu terlalu berharap lebih kepada seseorang, sehingga kekecewaan yang kamu dapatkan. Maka janganlah menaruh harapan apapun kepada siapapun, karena harapan itulah yang dapat menyebabkan kekecewaan dalam dirimu sendiri, dan akhirnya, seolah-olah orang lain yang mengecewakanmu. Padahal, kamu sendirilah penyebab dari tumbuhnya rasa kecewa itu. Jangan selalu menyalahkan orang lain atas kekecewaanmu, tapi lihatlah bagaimana caramu menaruh harapan tersebut kepada orang lain. Tidak dihargai seringkali kamu rasakan, ini adalah cara semesta sedang membentukmu untuk menjadi versi paling terbaik dan terbaru dari sebelumnya.
karena tidak semua orang mampu berada di posisimu. Maka nikmatilah setiap proses yang ada, ciptakan dirimu menjadi orang yang berguna, dan menjadi orang yang bahagia. Sembuhkan luka dan traumamu yang ada, dengan perlahan namun pasti. Biarkan mereka yang mengejek dan menghina prosesmu, karena mereka hanya bisa melihat, tanpa harus merasakan seperti apa prosesmu itu. Abaikan orang yang tidak mendukungmu dalam berproses karena mereka seperti sebuah benalu dalam hidupmu, yang hanya bisa mengganggu pertumbuhanmu, maka kamu harus memberantas benalu tersebut, agar proses pertumbuhanmu tidak ada yang mengganggu. Walaupun keadaan hatimu sedang kacau, tetapi kamu mampu menetralisir rasa tersebut, sehingga kamu selalu bersyukur atas apa yang terjadi pada kehidupanmu. Teruslah menjadi yang terbaik, tanpa harus mengganggu proses orang lain, dan berjalanlah perlahan, agar kamu terhindar dari kerikil-kerikil di jalanan, atau bisa disebut sebuah hambatan-hambatan dalam prosesmu itu. Lebih baik berjalan perlahan tetapi hasilnya pasti, daripada kamu berlari namun kamu terus terjatuh dan terluka. Prosesmu memang tidak semudah orang lain, maka tak heran jika banyak dari mereka yang selalu merendahkanmu dan meremehkanmu dalam berproses. Tetapi itu kamu anggap sebagai motivasimu, untuk terus belajar menjadi yang terbaik dari sebelumnya. Kamu yang sekarang tidak mudah baper atas apa yang orang lain katakan padamu, justru kamu yang sekarang tidak mudah percaya dengan perkataan orang lain. Dan kamu yang sekarang tidak mengizinkan sembarang orang lain masuk ke dalam hidupmu hanya untuk mengganggu prosesmu, lebih baik kamu tidak mempunyai teman, jika kehadirannya hanya sebagai penghambat dalam prosesmu. Selama ini kamu hebat, dan kamu kuat, berdiri di atas kakimu sendiri, tanpa sandaran dari orang lain. Teruslah berjuang, hingga kamu menemukan kebahagiaan yang kamu inginkan. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Semesta telah menyiapkan kebahagiaanmu di depan sana. Maka teruslah berjalan. Jangan khawatir jika kamu tidak akan bahagia, karena sudah semesta takar kebahagiaan untukmu. Dan jangan bersedih jika dalam prosesmu tidak ada yang menemanimu. Percayalah, jika semesta juga telah menyiapkan seseorang yang terbaik, yang memang untukmu dan pantas kamu miliki, dan yang pasti dia adalah jodohmu yang sesungguhnya. Jadi jangan bersedih, karena semua pasti ada waktunya. Bersabarlah untuk mencapai kebahagiaan tersebut, dan teruslah berusaha semampumu. Beristirahatlah jika lelah, tetapi jangan pernah menyerah di tengah jalan, karena jika kamu menyerah, semuanya akan sia-sia dan selesai tanpa adanya hasil. Kamu telah jauh melewati banyak proses, dan tinggal selangkah lagi kamu akan mencapai di puncak kejayaanmu itu. Maka bersemangatlah. Kamu tidak perlu bersaing dengan siapapun. Karena ini bukan perlombaan yang harus direbut dengan cara bersaing. Tetapi ini adalah proses untuk mencapai sebuah kejayaan masing-masing. Jika ada yang mendahuluimu, tidak perlu kamu kejar, karena prosesmu berbeda dengan orang lain. Jatuh bangun telah kamu rasakan dalam berproses, dan sebentar lagi kamu akan merasakan buah dari proses yang telah kamu lalui selama ini. Ini adalah buah dari kesabaran dan perjuanganmu selama ini. Dan kamu dapat menyimpulkan, jika kamu menginginkan sesuatu, memang banyak proses yang harus kamu lewati. Sebelum kamu meraih kejayaan tersebut, kamu perlu bersabar, bergerak, dan bersyukur, agar prosesmu terlihat ringan. Jangan selalu mengeluh. Jika kamu selalu mengeluh, maka akan menjadi penghambat dalam sebuah prosesmu itu. Kamu hanya perlu berhenti sejenak. Lalu jika kamu sudah merasa tenang, barulah kamu menjalani prosesmu kembali. Karena memang tidak ada proses yang mudah untuk sebuah tujuan yang indah, kamu hanya boleh berhenti sejenak, tetapi tidak boleh menyerah. Karena sebentar lagi kamu akan meraihnya. Itulah kehidupan, tidak ada yang instan di dunia ini, mie instan saja harus kamu rebus dahulu, baru bisa kamu menikmati mie tersebut, apalagi dengan kehidupan, harus ada perjuangan, baru kamu akan menikmati kejayaanmu itu. Intinya kamu harus perbanyak menanamkan rasa sabar, rasa syukur dan rasa saling menghargai, tetaplah semangat dalam menjalani kehidupanmu. Jangan beranggapan jika kamulah yang paling menderita di dunia ini. Jika kamu mampu melihat isi kepala orang lain, maka kamu akan tahu, jika bukan kamu saja yang menderita di dunia ini. Bersemangatlah dalam menjalankan aktivitasmu. Semoga apa yang kamu lakukan dengan baik di setiap harinya diterima oleh Allah, dan dapat menjadikanmu orang yang selalu sabar dan bersyukur atas segala hal yang terjadi, dan mampu mengambil hikmah yang terjadi dalam segala hal. Karena menjadi orang baik adalah proses sepanjang masa. Jangan merasa jika kamu adalah orang yang paling baik di dunia ini. Jangan pernah sombong dalam hal apapun. Semoga informasi ini bermanfaat, jadikanlah sebagai motivasi, dan jadikanlah sebagai doa atau afirmasi untuk mencapai titik panggung kepemimpinan. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Leo segera terwujud. Amin. Sekian, dan terima kasih.